Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadiran Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan dan taufik pada kita sebaratan, sehingga di malam ini kembali melanjutkan kegiatan mulia majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini tercatat sebagai suatu ibadah yang menjadi sebab kenyamanan, keberkahan, kemudahan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Thumma yantaqilul insanu min hali asyaykhukhati ila halil harami wal kibar. Melanjutkan kajian kitab Samirul Iddikar. Kemudian setelah berakhirnya umur kisaran 50 sampai 70, yang mana semalam kita baca dari 50 sampai 70 itu umur di mana seseorang dikatakan tuha, umur di mana seseorang itu dikatakan syaib, orang nang sebeh, orang nang tuha beuban. Setelah masa 50 sampai 70 berpindahlah kepada masa al-haram wal kibar, yang mana al-haram wal kibar itu bisa diartikan masa tua renta, masa ketika seorang insan mulai pikun. Nah, Imam Ibnul Jauzi semalam membagi dari umur lahir sampai 15 itu dikatakan siba, masa kecil. 15 sampai 35 masa syabab, masa muda. 35 sampai 50 masa kuhulah, setengah tuha gitu. 50 sampai 70 masa tua. 70 sampai meninggal itu dikatakan tua renta atau masa haram, yaitu masa ketika seseorang mulai pikun. Wa huwa min sab'in ila akhiril umri ala maqalahu Ibnul Jauzi, yaitu dari umur 70 sampai wafatnya seseorang, sampai akhir umur, sesuai dengan yang disampaikan Imam Ibnul Jauzi. Wala yazalu yusamma al-insanu syaikhan wa in jawaza dzalika sinna ila an yamut. Ketika 70 sampai wafat, tetap aja dalam penyebutan bahasa Arab disebut syekh, orang tua. Cuma kalau kita bahasa Indonesia ada tambahan tua renta. Wa fi hadasin minal umri yastawli 'alal insan ad-dha'fu. Ketika seseorang sudah berumur 70, disinilah seorang manusia dikuasai oleh kelemahan. Saraba lemah, saraba kurang nang di awak. Wa yaghlibu alaihi wa ala jami'i hawasihi wa jawarihi wa quwa. Dan seluruh panca indranya, anggota tubuhnya dan kekuatannya dikalahkan oleh ad-dha'fu, rasa lemah tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan. Artinya ketika bayi kita tuh lemah.
Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah yaitu bayi, kemudian Allah jadikan inya kuat, yaitu masa remaja, masa muda, masa tua, setengah tua. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Setelah masa muda, masa tua, Allah jadikan kemudian kekuatannya menjadi lemah kembali dan menjadi tua renta. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa yang Allah maui dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha mampu. Jadi ketika seseorang itu, jar Imam Haddad, umur 70, mulai fisik ini lamahan, mata lemah, dalam artian mata kaur-kaur, kada setajam ketika anu, talinga tatuliang, behimat cucu menguciaki kada mendengar. Kemudian otot-otot di tubuh kandur, lamahan awak galitiran. Pokoknya 70 ke atas, di sini seorang insan merasakan kelemahan dari semua aspek di awaknya. Hafalan kada lagi, paingatan. Kadang ngaran cucugin tapuntal tapulilit mangiau. Nang mana nang ngaran anto, mana ngaran budi tapuntal. Wa minhu yuraddu ila ardalil umuri alladhi qala fihi azza min qailin wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Dan di umur 70 ke atas inilah seseorang menggapai derajat ardalul umur, umur titik terendah. Umur 70 ke atas itu masa disebut ardalul umur, titik terendah umur, yang dimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri. Sebagian dari kalian, ujar Allah Ta'ala, ada yang dikembalikan atau dipanjangkan umur sampai pada ardalil umur, titik terendah dari umur, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ketika mana ia sampai titik rendah umur tadi, inya kada lagi mengetahui, kada lagi meminandui yang mana sebelumnya inya tahu. Artinya banyak pengetahuannya hilang, ingatan-ingatan bahari, memorinya luntur ketika sampai ardalul umur ini. Wa huwal kharaf, arti daripada ardalul umur ini kharaf. Apa kharaf? Ketika seseorang itu pikirannya kacau, emosinya tuh kada normal lagi. Mohon maaf benar, orang Tuhan yang 70 ke atas, ada nang sebagian tuh nang emosinya kada terkontrol, sarik tanpa sebab, menangis tanpa sebab, kadang baku ciak, kadang tiba-tiba merajuk, kadang berbuat hal-hal nang kada sepantasnya. Malam hari tiba-tiba hendak berjalan, ketika siang guring terus dibalik. Nah ini ngarannya kharaf, pikiran kacau. Wattirabul akli, dan linglung. Ketika 70 ke atas, umumnya manusia linglung dah, kadang awal lagi berpikir normal. Wa minhu ista'adha alaihi salam, dan umur semacam inilah, ardalul umur ini, Rasulullah sendiri berlindung kepada Allah agar kadang mendapat musibah semacam ini, linglung atau pikiran kacau. Di dalam doanya Nabi berdoa, a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Nah, Nabi aja meminta, ya Allah, jangan sampai ulun ini sampai kepada fase seseorang nang linglung, seseorang nang pikirannya kacau, kada normal emosinya. Nah, Nabi aja berlindung pada Allah supaya jangan sampai ke situ. Bukan berarti kadada
Orang yang normal pikirannya umur 80, ada juga orang-orang yang umur 80 masih normal berpikirnya, ingatan masih kuat. Dan itu biasanya orang-orang yang memang ketika muda, ketika setengah tuanya terbiasa berpikir dan diisi dengan kebaikan dan ibadah umurnya. Lalu Allah jaga ingatannya ketika Tuhan. Ihfadillah yahfadka, ujar Nabi. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga ikan. Maksudnya apa? Jagalah diri ikan dari maksiat-maksiat. Itu bentuk kita menjaga Allah. Kalau kita ketika menjaga diri dari banyak maksiat, yahfadka, Allah akan menjagamu ketika masa tua. Kayak apa Allah menjaga kita? Tuha umur 70 lebih misal, otak masih normal, emosi masih terkendali, berpikir masih kayak biasa ketika Nah itu bentuk Allah menjaga. Tapi kalau orang yang masa mudanya hura-hura, beramian, maksiat dan sebagainya, panjang umur 70 lebih, di situ kadang linglung, dicabut ingatan normalnya dan sebagainya. Nabi itu berlindung, memohon, berdoa pada Allah Ta'ala, a'udzubika min an uradda ila adzanil umur. Ya Allah, ulun berlindung kepada pian, ujar Nabi. Berlindung dari arzalil umur, umur yang sampai pada titik terendah. Berlindung dari dampaknya, bukan panjang umurnya, yaitu hilangnya akal, kacaunya pikiran, linglungnya isi kepala tadi. Wasta'adza min su'il kibari fi ghairi ma hadid. Dan Nabi banyak di hadits-hadits yang lain berlindung kepada Allah dari keburukan masa tua renta. Wa yuqalu fi Zabur man balagha sab'in ishtaka min ghairi illatin. Nah ini pentingnya. Dikatakan bahwa dalam kitab Zabur, kitab Samawi Zabur, di dalam kitab Az-Zabur itu ada ucapan man balagha sab'in ishtaka min ghairi illatin. Barang siapa yang mencapai umurnya 70, inya akan mengeluh tanpa adanya penyakit. Barang siapa yang umurnya sampai 70, inya akan berkeluh kesah, menderita, padahal kada ada penyakit. Maksudnya kayak apa? Umur 70 berkeluh kesah, padahal kada ada penyakit. Awaknya seorang itu penyakit. Berkeluh kesah, tanganku gelitiran, itu kada penyakit, memang umurnya sudah. Mata kadang lagi itih melihat, telinga kada kawa mendengar, gigi lingis, kada kawa makan kacang lagi, dilumuk wara kacang, kada kawa maigut kacang lagi. Istaka min ghairi illah, batis gelitiran, kada kawa lagi, mohon maaf, betakai di WC, pinggang hantamnya. Mohon maaf banget, kadang takamih di tapi kadang kamu ditahan lagi, rusak sensornya. Kan ada sensornya di kendung kamih itu. Apabila mana hibak, sensor dikirim kotak cari WC. Tapi ketika umur 70 rusak sensornya, hendak membaiki ke bengkel mana? Ketika hibak sensor rusak, lalu banjir surang. Ishtaka min ghairi illah. La ilaha illallah. Siapa orang yang sudah sampai umur 70, lebih pada 70, inya akan berkeluh kesah, padahal akan ada penyakit. Awaknya seorang akan dikeluh kesahkan. Hidung kada tahu lagi, penciuman kada ada lagi, nah covid toh. Ilat kada tapi merasa lagi. Pokoknya ishtaka min ghairi illah. Babaya menggendong cucu rapuk, berbunyi, pinggang hantamnya, apalagi berandaan. Nah ini maksud dalam Zabur tadi, man balagha sab'in ishtaka min ghairi illah. Wa ruya an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu
Wa ruya an Hudzaifah ibn Yaman, diriwayatkan dari sahabat Nabi Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qalu ya Rasulullah ma a'mar ummatik. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kayak apa umur-umur umat pian? Artinya umur umat pian ini ya Rasulullah sepanjang apa pada umumnya? Qala, dijawab oleh Nabi, masari'uhum ma baina sitin ila sab'in. Ujar Nabi, umur umatku itu umumnya wafatnya itu antara 60 sampai 70. Qalu ya Rasulullah fa abna'u sab'in. Kemudian sahabat bertanya lagi, bagaimana yang sudah 70-an ya Rasulullah? Qala qalla man yablughuha min ummati. Lalu ujar Nabi, sedikit dari umatku yang lebih pada 70 umurnya. Ada, tapi kada banyak. Farahimallahu abna'a sab'in wa rahimallahu abna'a thamanin wa qad qila idza kanat sab'un da'aka lam yakun lidaika illa an tamuta tabibu. Lalu ujar Nabi, qalla man yablughuha min ummati, sedikit dari umatku yang 70 lebih. Farahimallahu abna'a sab'in, mudah-mudahan ujar Nabi Allah sayangi nang umurnya 70-an. Wa rahimallahu abna'a tsamanin, dan mudah-mudahan Allah sayangi ujar Nabi orang yang berumur 80-an. Wa qad qila, dikatakan di dalam syair, idza kanat sab'un da'aka lam yakun lidaika illa an tamuta tabibu. Apabila penyakitmu adalah umur yang sudah sampai 70, maka kadada dokter satu pun untuk penyakitmu kecuali kematian. Wah, kejam syairnya. Idza kanat sab'un da'aka lam yakun lidaika illa an tamuta tabibu. Apabila penyakitmu itu yaitu umurmu sampai 70, maka kadada lagi dokter nang kau mau obati penyakitmu kecuali mati. Hanya kada merasa lagi nang keluh kesah awak ringkut, pinggang, antamnya, mata kaur dan sebagainya. Wa inna imra'an qad sara sab'ina hajjatan ila manhalin min wirdihi la qaribu. Dan sesungguhnya seseorang yang sudah berjalan sampai 70 perjalanan, artinya nang umurnya sudah sampai 70 tahun, ila manhalin min wirdihi la qaribu, maka kematiannya itu lebih dekat kepada kebiasaannya. Itu terjemahan. Maka kematiannya kelak caranya akan lebih dekat dengan kebiasaan nang inya gawi. Umur 70 artinya menghadang kematian lagi. Pertanyaannya, bagaimana cara inya mati? Apakah dalam ibadah? Apakah dalam maksiat? Apakah kematiannya baik? Tergantung wirduhu, kebiasaannya kayak apa. Kalau umur 60, 70 masih menjablay, bisa jadi matinya dalam maksiat. 60, 70 masih kada sing sembahyangan, masih kada ingat di zikir salawat, masih baramian, masih karaokean, bisa jadi matinya kayak itu juga. Kayak apa? Wirduhu, kebiasaannya kayak itu, bentuk kematiannya gana. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari kematian su'ul khatimah. Wa qila aidan wa ma sahibu sab'in wal ashri ba'daha bi aqraba mimman hannakathul qawabilu. Nah, ini renungan pula. Tidaklah orang yang berumur 70 atau 80 lebih dekat kepada Allah dibandingkan baik-baik yang baru lahir yang ditahnik oleh para bidan-bidan yang menyambutnya. Nah, ini pula memberi paham pada kita. Bukan berarti umur 70-an, 80-an itu lebih dekat kematian dibandingkan baik nang hanya lahir. Karena kematian kapanpun bisa menjemput seseorang. Kadang nang masih anu mati gitu.
Jangan juga pian lalu menyimpulkan umur 70 parak lagi kan mati. Sekalinya nang bocap nih mati sok. Nah ini maksud syair ini mengatakan kita pula. Wa ma sahibu sab'in wal ashri ba'daha bi aqraba mimman hannakathul qawabil. Tidaklah orang yang berumur 70 dan ditambah 10 artinya 80-an lebih dekat dengan kematian dibandingkan anak-anak bayi yang baru lahir yang ditahnik oleh qawabil, bidan-bidan yang menyambut kelahirannya. Walakinna amalan yu'ammilu hal fata wa fihinna lirajina haqqun wa batilu. Kenapa kemudian kita mengatakan umur 70, 80 lebih dekat kematian ketika mana kita masih anum? Kita nang anum nih, fata. Melihat umur 70-an parak mati sidin. Seakan-akan kita ini kada parak lawan kematian. Kenapa jadi bocap kayak itu? Karena ada angan-angan nang meolah kita seakan kita lawas lagi umur di dunia. Angan-angan itu. Wakila aidan man 'asha akhlaqatil ayyamu jiddatahu wa khanahu tiqatahu sam'u wal basar. Dikatakan juga dalam syair, siapa orang yang hidup, artinya hidup berkepanjangan umurnya, maka hari demi hari akan menghancurkan daripada semangat dan kesungguhannya. Dan dua hal yang inya percayai, yaitu pendengaran dan mata, akan mengkhianatinya. Nah maksud syair ini, siapa orang yang hidup panjang umur, maka seiring waktu berjalan semangat hidupnya akan meredup. Nang tadinya lagi anum, visi hidupnya dahsyat. Aku kena kalau Tuhan harus banyak bisi aset, harus berduit, bini banyak, wah macam-macam. Seiring waktu berjalan sampai 50, 60, 70, akhlaqatil ayyam jiddatah. Hari demi hari akan memakan, akan merusak daripada semangatnya tadi nang berkobar. Wa khanahu tiqatahu wa huwa asam wa basaru. Dan dua hal yang ia percayai selama ini dalam tubuhnya, yaitu mata dan pendengaran, akan sedikit demi sedikit mengkhianatinya. Artinya telinga kada lagi kena sesuai dengan yang ketika anum mendengarnya. Ketika anum mendengar panggilan orang yang jauh, merinci, tahu, mendengar. Tapi ketika Tuhan salah-salah pendengaran tersinggung, padahal orang kada bucak kayak itu. Ketika anu matanya jarak 200 meter masih kawak mominan dui, oh itu fulan bin fulan. Ketika sudah tua, itu jangan-jangan fulan sekalinya lain orangnya. Artinya mata dan telinganya seiring waktu akan mengkhianatinya. Kada lagi sesuai objek yang dilihat dan didengar tuh. Tamurru binal ayyamu tatra wa innama nusaku ilal ajdati wal ainu tandur. Hari demi hari berjalan begitu saja, dan sesungguhnya hakikatnya kita ini digiring menuju kuburan-kuburan dan mata pun menyaksikannya. Nah ini renungan pula. Kita nih menjalani hari demi hari. Sadar kada sadar kita. Semakin betuha kita nih. Semakin digiring mendekati dengan kuburan kita masing-masing kelak. Sedangkan mata kita sendiri menyaksikan satu demi satu orang tuh masuk ke dalam kubur. Fala a'idun dzaka syababul ladzi madha wala za'ilun hada masyibul muqaddaru. Maka masa muda yang telah lewat kada bakal berbulik lagi. Dan uban yang sudah tumbuh ini kada bakal hilang, malah bertambah. Seiring waktu berjalan, masa muda akan terlewatkan dan kada mungkin terbulik, kita anum pulang. Kemudian uban yang sudah bertambah kada mungkin hilang dan malah justru bertambah terus. Ladzatul aishi sihatun wa syababun fa idza wallaya anil mar'i walla. Lezatnya hidup itu terletak pada kesehatan dan masa muda. Apabila sehat dan masa muda sudah berpaling, artinya berakhir, berpaling anil mar'i dari seseorang, walla, maka hilang rasa lezat dunia tadi. Wa idza syaikhu qala uffin fama malla hayatan wa innama dhu'fa malla. Apabila seorang yang sudah tua renta, ia berkata uff. Nah, uff itu artinya mengeluh. Apabila orang yang sudah tua
inya sudah mulai mengeluh, maka bukan berarti inya bosan hidup, tetapi yang inya bosan adalah rasa lemah yang ada di batang tubuhnya. Kai-kai nang tuha-tuha, mohon maaf, terkadang mengeluh inya, aku ini, itu, ini. Yang dikeluhkannya itu, ujar syair ini, bukan kehidupan. Yang dikeluhkannya adalah lemah yang ada di batang tubuhnya. Jakanya sigar bisa beramian pulang kayak itu. Nah itu. Jadi bukan dunia yang dikeluhkan, tapi nang kelemahan di awak. Wadakhala Ma'an bin Zaidah ala Ma'mun. Nah dengarkan nih. Ma'an bin Zaidah, seorang alim, ya bisa dikatakan tuan guru di zaman Khalifah Ma'mun. Baelang Syekh Ma'an bin Zaidah kepada Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini khalifah. Artinya bisa dikatakan presiden di zaman itu, presiden muslim. Ma'an bin Zaidah meelangi Khalifah Al-Ma'mun atau Amirul Mukminin Al-Ma'mun. Faqala lahu. Kemudian Al-Ma'mun selaku khalifah tadi berkata kepada Ma'an bin Zaidah. Yang mana Ma'an bin Zaidah ketika beelang itu tuha dah, tua rentak. Ila ayyi halin sayyarakal kibaru. Ujar Ma'mun, wahai Syekh Ma'an bin Zaidah, keadaan yang bagaimana masa tua pian itu membawa pian? Kayak apa keadaan pian ketika sudah tua? Nah kayak itu. Apa kabar pian ketika sudah tua rentani? Kayak apa kisah? Apa yang pian alami ketika tua? Qala lahu, Ma'an bin Zaidah berkata, ila an a'tura bi ba'ratin wa tuqayyidani sya'ratun. Masa tua renta ini membawaku kepada terkadang aku terdangsar terjejak tahi, dan terkadang aku terikat oleh sehelai rambut. Terkadang sehelai rambut itu malah punya nyuknya. Qala kaifa haluka fil ma'kul wa masyrub wa naum. Ujar Khalifah Ma'mun bilang, wahai Syekh Ma'an, bagaimana keadaan pian di masa tua ini terhadap makanan yang pian makan, minuman yang pian minum, dan kayak apa guringnya pian, kualitas guring pian kayak apa ketika tua. Dijawab oleh Ma'an, qala in ju'tu jaratu wa in akaltu bajartu. Apabila aku nih lapar, nih ketika Tuhan nih, kalau ulun lapar, ujar Ma'an bin Zaidah, maka ulun segera menghilangkan lapar, yaitu makan. Tapi ketika ulun makan, ulun marah bosan. Saraba salah jadi orang tua gitu. Mun lapar, makan. Tapi ketika makan pembosan. Artinya masa muda ketika makan kanyang itu himung, aku ketika makan kanyang malah bosan, munyak gitu. Wa in kuntu fi mala'in na'istu wa idza sirtu ila firasyi aritu. Nah, ini kebanyakan penyakit orang tua. Ketika aku di tengah orang banyak, aku nih ngantuk. Ujar Ma'an bin Zaidah nang 70-an umurnya. Ketika berkumpul lawan orang banyak di majelis misalnya, mataku ngantuk. Hendak guring benar. Fi mala di tengah orang banyak. Wa idza sirtu ila firasyi aritu. Tapi ketika aku ngantuk di tengah orang banyak, segera aku tulak ke kamar tidur, aku barabah di atas ranjang, aritu, malah kada kau guring. Nah, serba salah dia siding ketika Tuhan. Jangankan yang 70-an lah, kita yang 40-an, kadang 50-an. Di tengah orang banyak bertahlilan, bahaulan di kampung, aja kita. La ilaha illallah, la hilang pulang. Fi malak na'istu, di tengah orang banyak ngantuk benar. Wa idza sirtu ila firasyi ariqtu. Tapi ketika aku bergegas menuju kamar, barabah ditilam sampai subuh ada teguring. Sarah bersalah jadi orang tua. Nah, itu maksudnya. Ketika tengah orang banyak ngantuk benar, liut, kepala di barat, kayak ada wasi di kepala. Imbahnya barabah di bantal, dia ranjang ada kau guring dia sampai subuh. Qala
Kaifa haluka ma'an nisa? Ma'mun bertakun pulang. Kalau begitu kayak apa keadaan pian terhadap wanita? Artinya adakah ada rasa keinginan lawan binian masih? Qala ammal qibahu falastu uriduhunna. Kalau wanitanya jelek, kada buas, aku kada hendak jangan kayak ini. Wa ammal milahu falasna yuridnani. Tapi kalau bebiniannya buas, biniannya nak kada hendak lawan aku. Nah, serba salah juga jadi lo buka. Amun biniannya kada buas, koler juga aku jaka ini. Artinya tahu jangan dibuas pasti. Tapi kalau biniannya buas, biniannya nak kada hendak lawan aku. Kalau kayak apa gitu. Hidup menyendiri ya sudah. Amun biniannya kada buas, tuha juga kayak seorang kandur sudah awak, kulit kandur, muha keriput, kada hendak aku jadi sidin. Tapi kalau biniannya buas, biniannya nak kada hendak kayak apa? Nah, serba salah. Qala la ya'illu an yatashabba mithlu. Lalu jar Ma'mun, orang kaya pian ini, guru, tuan guru, artinya banyak murid, kada halal lagi bepada anum. Tuhan ada pian ini. Ad'ifu rizqah. Lalu Ma'mun berkata kepada anak buahnya, lipat gandakan gaji sidin. Artinya beri rezeki berlipat-lipat dari sebelumnya. Wa azimuhu manzilah. Suruh sidin ini di rumah aja, kada usah kemana-mana lagi. Tuha dah. Tarkabun nas ilaihi wa la yarkabu ila ahad. Biar orang nang belajar datang ke sidin, jangan sidin nang mendatangi orang melajari lagi, karena tuha dah sadang dah. Intaha dzakarahu fi Rabi'il Abrar. Disebut kisah ini dalam kitab Rabi'ul Abrar. Nah, ini tadi. Secara masalah jadi orang yang sudah tua rentak tadi. Wa'lam anna tulal umri fi ta'atillahi ta'ala mahbubun wa muraghabun fih. Nah, ini penjelasan. Ketahuilah sesungguhnya panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah adalah perkara yang disukai dan dianjurkan, dikehendaki. Nah, ini penjelasan yang lain pula. Kalau panjang umur 70, 80, tapi panjang umurnya bukan dalam keadaan pikun, bukan dalam keadaan yang nyanyuk, mengalilu, tapi 70, 80 masih normal aja, ya sedikit kurang aja kekuatan di awak, dan terus berbuat taat, itu perkara yang baik jadi Imam Haddad. Itu perkara yang bagus. Qala alaihi assalatu wassalam. Nabi bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ujar Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umur, dan ketika panjang umur amalnya baik sampai mati. Jadi jangan dua ketika pian 70-an, 80-an lalu merasa sedih mendengar kita kisahkan tadi. Kalau pian 70-an, 80-an masih giat ke majelis taklim, masih giat untuk berbuat kebaikan, masih semangat untuk sholawat, dzikir, istighfar, pian jauh lebih baik dari kami yang anum-anum. Pian jauh lebih baik dari kami-kami yang setengah Tuhan. Kenapa? Jar Nabi, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian yang panjang umur dan amalnya baik ketika panjang umur. Wa qala alaihi assalatu wassalam, la yatamannayanna ahadukumul mauta. La yatamannayanna ahadukumul maut. Imma muhsinun fala'allahu yazdad wa imma musiun fala'allahu yasta'tib. Ayatub wa ya'tadir. Di hadits lain jar Nabi, jangan ada di antara kalian yang mahayal untuk mati. Jangan ada di antara kalian yang kehendakan benar segera mati. Bisa jadi inya orang yang baik dan berbuat baik, mudah-mudahan ketika panjang umur bertambah kebaikannya. Bisa jadi inya orang yang jahat, maka ketika panjang umur mudah-mudahan dia takib, bertaubat inya, ujar Nabi. Illa annahu alaihi assalatu wassalam qad ista'adha minar rad ila ardalil umur. Hanya saja memang di satu sisi Nabi sendiri berlindung kepada Allah
untuk menggapai titik terendah umur dan sampai mengalilu atau sampai kada normal atau pikun. Panjang umur itu baik, tapi asalkan tetap normal berpikirnya dan terus berbuat taat. Panjang umur itu kada baik ketika mana panjang umur malah jadi pikun, malah jadi beban, malah mengalihkan orang, malah kada terkontrol emosi. Dan itu nang Nabi berlindung. Adapun panjang umur tetap berbuat taat, Nabi kada berlindung dari itu. Itu yang dihendaki oleh Nabi. Wawal kharab wa ittirabul aqli kama taqaddam, yaitu ketika mana seseorang itu bersikap kharaf, akalnya kada normal, wa ittirabul aqli dan linglung tadi. Kama taqaddama sebagaimana pembahasan sebelumnya. Wa khairul umri barakatuhu wa taufiqu fihi lil amali shalih. Kebaikan umur itu adalah keberkahannya. Nah, ini pulang. Titik kebaikan umur itu bukan di panjangnya, tapi keberkahannya. Serta menggapainya atau mendapatnya taufik di dalam umur tadi untuk berbuat salehah. Wal khairat al khassa wal amah, dan berbuat kebaikan-kebaikan yang khusus atau kebaikan-kebaikan yang umum. Waqad yubarikullahu li ba'di ibadihi al-mustafaina fi amarihim al-qasirah. Karena terkadang Allah memberi keberkahan umur untuk sebagian hambanya yang dipilih, padahal umur mereka sendiri pendek. Ada yang meninggal umur 40, tapi diberi keberkahan umur 5 tahun, bisa beramal soleh nang dahsyat, nang banyak ibarat, pada meninggal umur 40. Karena letak kebaikan umur di keberkahannya, bukan angka panjangnya, angka banyaknya. Hatta takuna aktsara khairan wa amma naf'an min a'mar ghairihim at-tawilah. Sehingga orang yang umur pendek tadi, ketika mana diberi keberkahan umur oleh Allah, amal perbuatan dan kebaikannya lebih banyak dan lebih meluas kemanfaatannya dibanding orang-orang yang umurnya lebih panjang. Umur 40, ternyata selama 40 tahun umurnya lebih bermanfaat hidupnya untuk orang Islam dibanding umur 70. Apa yang membedakan? Keberkahan. Habib Mundir Al-Musawa meninggal umur 40, anu benar. Tapi walau pendek dari sebagian kita umur sidin, cuman kemanfaatan luar biasa. Dakwah sidin sampai sekarang masih dikenang, murid-murid sidin banyak yang melanjutkan dakwah dan syiar sidin. Apa yang membedakan dengan yang umur 70-an? Yang membedakan keberkahan umur. Allah beri keberkahan pada sidin. Walau pendek tapi berkah umur, bermanfaat gitu. Mithlul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti Imam Syafi'i, fa innahu lam yablugh min al-umri illa 54 sanah. Imam Syafi'i itu umur sidin kada sampai 54 tahun meninggal. Pian nang umur lebih 54, pian lebih panjang umur dari Imam Syafi'i. Tapi masalah keberkahan lebih berkah Imam Syafi'i. Lihat Imam Syafi'i, keberkahannya mendunia ilmu sidin. Mazhab sidin dikenal seantero dunia. Kemanfaatan ilmu sidin luas, padahal kada sampai 70, kada sampai 60, 54 meninggal Imam Syafi'i. Keberkahan. Sidin memanfaatkan umur yang lebih pendek dari 60-an dengan bujur-bujur menyebarluaskan ilmu agama sehingga lebih ganal pahala dibanding 70-an sekalipun. Wal Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tuwfiya wa lahu binasin 55 sanah. Imam Al-Ghazali itu meninggal umur sidin 55 tahun. 55 tahun meninggal Imam Ghazali, tapi kemanfaatan ilmunya luas, seantero dunia merasakan. Karangan-karangan sidin sampai detik ini dipelajari di mana-mana. Wa mithul Imam Qutbus Syarif, wa mithul Imam Al-Qutbi Syarif Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus Ba'alawi. Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus, Datuk Ulun. Beliau Imam Abdullah Al-Aidarus itu tuwfiya walau 54 sanah, meninggal umur 54 tahun. Tapi keberkahan ilmu sidin meluas di kota Tarim sendiri. Murid-murid sidin yang beliau didik dakwah ke sana kemari,
sampai kemanfaatannya detik ini dirasakan. Wa mithul Imam An-Nawawi fa innahu tuwfiya wa sinu duna khamsin. Imam An-Nawawi pengarang Adhkar, pengarang Al-Majmu', separuh dari Majmu', pengarang banyak kitab. Imam Nawawi ketika meninggal dunia umur sidin kada sampai 50 tahun. Mumithul Imam Al-Khalifah As-Salih Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pula khalifah yang sangat adil. Tuwfiya wa sinuduna arba'ina sana, meninggal dunia umur sidin kada sampai 40-an. Tapi cerita Umar bin Abdul Aziz dikenang jadi pelajaran sepanjang masa. Kada sampai 40 sidin meninggal. Pian-pian yang 40 lebih di sini lebih tua dari Umar bin Abdul Aziz. Tapi apa yang membedakan? Keberkahan. Wa ghairu haula minal a'immati katsir lam tatul a'maruhum waqad nusyirat lahum minal khairat wajarat ala aidihim minal barakat ma'amma fil bilad wal ibad wa nafa'allah bihimul hadir wal bad wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Selain daripada imam-imam yang disebut tadi, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Abdullah Al-Aidarus, Imam Nawawi, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, selain dari yang disebut-sebut ini, banyak juga imam-imam besar yang lain dalam keagamaan nang umur mereka kada panjang, kada sampai 50-an. Tetapi kebaikan mereka tersebar luas. Kemudian keberkahan mereka, keberkahan yang datang dari perbuatan mereka kemana-mana adanya. Meliput di perkotaan dan meliput hamba-hamba Allah yang banyak. Dan Allah beri manfaat keilmuan mereka, baik orang di perkotaan atau orang-orang yang di dusun. Dan ini keutamaan yang Allah berikan pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Intinya, umur titik baiknya itu ada pada keberkahan. Terkadang ada orang umur 20 tahun meninggal, tapi keberkahan umurnya ada, sehingga kemanfaatannya terus dikenang sampai sekarang. Imam Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Aidarus luar batang, sidin meninggal bujang, tapi sampai sekarang dikenang. Kayak apa dakwah sidin di zaman kolonial bahari, bagaimana karamah Allah berikan pada sidin, sampai sekarang kada pernah sunyi makam sidin diziarahi. Diceritakan kisah-kisah sidin, kemanfaatan, sampai diistilahkan beliau termasuk orang yang sudah wafat tapi masih kawat memakani orang hidup. Pahamlah istilah? Orangnya sudah meninggal tapi masih kawat memakani orang hidup. Itu contoh-contoh para wali-wali yang diadakan hal besar-besar. Sidinnya sudah meninggal, tapi karena barakat sidin, orang-orang yang sekitaran kawa makan, warung-warung hidup, orang ziarah, bertukar di warungnya, dapat rezeki. Belum ketika halnya, orang-orang dapat kemanfaatan. Semakin meningkat pendapatan daerah nang lokasi hall tadi. Belum lagi orang-orang yang mohon maaf fuqara, miskin-miskin, dapat rezeki melalui para peziarah. Nah, ini orang mati kau mau makan orang hidup istilahnya. Manfaatnya terus berlanjut. Pian bang, kira-kira kayak apa ketika mati? Kita nih kalau meninggal kira-kira kaulah memakan orang yang masih hidup. Bisa, tapi kerabat kita. Ruang lingkup kecil aja, keluarga kita, tetangga kita, maniga hari, menuju hari, menyalawi makanan orang, memakani orang hidup. Karena pulang skalanya per tahun pulang, intalu pian makani orang, hayam, tapi jangan pian yang menyurungi. Abu tuh orang hidup pulang. Nah ini terkadang umur pendek, tapi karena berkah kemanfaatannya luar biasa. Bukan berarti panjang umur lalu menjamin kebaikannya banyak. Bisa jadi yang lebih pendek karena berkah kemanfaatannya itu meluas. Wa hadhil ummatul muhammadiyyatu azimatul barakah. Walaha minallah makanatun laysat li ghairiha minal umam wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah beri keberkahan pada sisa umur kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi
orang yang bisa menyebar manfaat kebaikan kepada orang lain, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah, wafat yang indah, wafat yang baik, dosa diampuni habis, kebaikan kita dilipat gandakan, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qudri unta wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nadha bil khairi wa nafa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi tabshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sabi masabihil ghurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.